Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai kini PSM Makassar sedang dilanda badai yang sangat serius. Pasalnya, belum usai dibayangi sanksi FIFA, menjadi tim musafir, kini satu persatu pemain pilar pun mulai memilih hengkang dari klub kebanggaan masyarakat Sulsel tersebut. Belum lama ini, yang hangat jadi perbincangan ialah hengkangnya Yance dan Yakob Sayuri, yang udah diucapkan oleh pemainnya sendiri seusai berakhirnya kompetisi Liga 1 musim 2023/2024. Namun, belum usai di duo Sayuri saja, terbaru, sang pemain kunci lini belakang Erwin Gutawa pun ikut pamit dari tim Juku Eja. Tentunya, kepergian para pemain kunci ini, menjadi pukulan berat bagi sang pelatih Bernardo Tavares. Pasalnya, mau tak mau, Tavares dipaksa harus memutar otak demi merombak tim di semua lini, untuk menghadapi musim depan. Kehilangan para pemain pilar, tentunya era baru bagi skuad Juku Eja, yang dimana mereka harus berjuang dan beradaptasi tanpa pemain senior yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Namun, di lain sisi, hengkangnya Yance dan Yakob Sayuri untuk mencari tantangan baru di klub lain pun harus kita hormati. Pasalnya, kontribusi dan kekonsistenannya dalam memainkan si kulit bundar tidak terbantahkan. Duet duo Sayuri telah menjadi motor serangan PSM yang mematikan. Sementara Erwin Gutawa, dia pemain lokal yang berpengalaman, sukses memimpin lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kehilangan Erwin Gutawa akan meninggalkan lubang besar di lini pertahanan PSM Makassar. Sementara Bernardo Tavares dan manajemen PSM Makassar, terpaksa didesak demi mencari pemain baru untuk mengisi lobang-lobang yang kosong sepeninggalan para senior PSM. Namun, mencari pemain yang sepadan duo Sayuri, tidaklah mudah, terlebih si kembar Sayuri tersebut baik dalam bertahan merepotkan lini pertahanan lawan. Walaupun diketahui, PSM kini punya stok pemain yang posisinya sama dengan Yakob dan Yance Sayuri, seperti Zaki Ashraf, Victor Detan, Rizky Eka, dan Mufli Hidayat. Namun, keempat pemain tersebut hanya bagus dalam menyerang, kurang dalam bertahan. Akan tetapi, PSM Makassar mempunyai ambisi dan semangat juang yang tinggi. Kehilangan sosok pemain kunci tidak akan mematahkan semangat juang Juku Eja. Justru ini menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk membuktikan kualitasnya, dan membawa PSM Makassar meraih prestasi yang lebih baik di musim depan. Akan tetapi, di lain sisi dengan semangat dan tekad yang kuat, mampukah pemain muda mengembalikan kejayaan PSM Makassar? Jawabannya tentu tidak mudah. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan tim-tim elit penghuni Liga 1, seperti Persib Bandung, Madura United, Bali United, dan Borneo FC. Patut kita nantikan seiring berjalannya waktu. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.